Geger, ternyata ini hubungan Ferdy Sambo dengan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih terus mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Nama Ferdy Sambo tengah menjadi pemberitaan di berbagai media terkait kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Pada kasus KM50, Irjen Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Irjen Ferdy Sambo saat ini mendapat mutasi jabatan dari Kadif Propam menjadi Pati Yanma Polri. Ketika menangani kasus KM50, Irjen Ferdy Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Ia menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Tugas Irjen Ferdy Sambo dalam kasus KM50. Irjen Ferdy Sambo saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus KM50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Sehubungan dengan itu, keluarga dari 6 laskar Front Pembela Islam FPI, yang tewas didampingi pengacara mendatangi Komnas HAM, di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Kedatangan mereka untuk menyerahkan bukti yang dikumpulkan FPI atas kasus penembakan 6 laskar di KM50 Tol Jakarta Cikampek. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Namun, kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran, yakni menembak untuk membela diri, seperti disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Menurut penjelasan Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta, dalam KUHP, alasan pembenaran terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Kemudian, Hakim pun memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Di sisi lain, mantan juru bicara Habib Rizik, Damai Harilubis menyoroti kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo. Ia berharap Polri tidak terburu-buru dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Damai Lubis mengatakan, semua proses harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menjadi kejanggalan di masyarakat. Terlebih jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka seperti awal peristiwa anggota laskar FPI yang tewas ditembak di Tol KM50, Cikampek, Jawa Barat, kata Damai dalam keterangannya, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022, seperti diberitakan Tribun News. Dalam kasus KM50, Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar FPI yang tewas dalam baku tembak di Tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka. Namun, status tersangka ke-6 laskar FPI itu gugur setelah polisi menghentikan kasus dugaan penyerangan tersebut. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Menurutnya, ada banyak keganjilan informasi yang berkembang di publik, termasuk pemberitaan terkait kronologi peristiwa hingga menewaskan Brigadir J. Damai juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.